Oke, teman-teman semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Sultan Watanabe. Kali ini saya akan menyajikan berbagi tips atau ilmu mengenai cara menemukan signal agar di HP kita bisa lebih baik menerima signal atau jaringan. Selamat menyaksikan. Ini teman-teman, cukup saya menggunakan paku 4 cm 2 sebagai cadangan satunya teman-teman. Ini juga ada penusuk baygon. Nanti juga jangan kita lupa menggunakan martelu atau hammer ya, palu, agar bisa kita uh, menggunakan atau memasukkan paku, membuat lubang. Jangan lupa juga kita menggunakan obeng, gunting. Ini ada alat solder teman-teman ya, juga terminal kuningan. Ini teman-teman Anda bisa lihat sebagai bahan ada bahan-bahannya, ada soldernya ya. Ini disaksikan ya. Juga kita jangan lupa menyiapkan kabel untuk penghantar arus. Kita bikin lubangannya teman-teman ya. Seperti ini. Kita putar, kalau kurang luas teman-teman lubangnya kita perlebar ya, agar kita bisa masukkan kawatnya teman-teman. Setelah nanti kita lubang dari sisi sebelah kiri, sisi kanan, barulah nanti kita membuatkan lubang di pusatnya atau di pucuknya ini teman-teman. Nah, ini saya memberikan contoh dari kawat solder teman-teman. Ini kita buat lubang ya menggunakan paku yang di awal video tadi, menggunakan paku ya, paku 4 cm. Setelah itu kita panaskan solder, kita alat solder ya, kita solder teman-teman. Nah, ini sembari menunggu panas solder kita teman-teman, seperti ini. Setelah panas barulah kita kawat ini kita tempelkan. Jangan lupa ya dilubangin dulu teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk memperkuat agar kabel serabutnya tidak mudah terkelupas atau cepat putus teman-teman, karena ini menggunakan kabel kecil ya, dan memang ini sebagai syarat harus menggunakan kabel kecil teman-teman, karena nanti kita pakai termofuse yang 2 ampere teman-teman. Jadi ini termofuse ini dari saya gunakan termofuse kipas angin. Disaksikan terus ya. Untuk sementara kita solder secara baik agar lebih rapi tentunya. Seperti ini ya, saya kasih lihat lebih dekat agar pemirsa dimanapun berada tidak bertanya-tanya cara nyoldernya itu seperti apa. Saya tidak lihat atau bagaimana, kan banyak komentar-komentar seperti itu teman-teman. Jadi seperti inilah cara penyolderannya. Jadi kita berikan titik kawat solder, ada 2 tempat, satunya untuk sebagai penetral bila kumparan atau panas energi listrik yang dihasilkan dari termofuse tadi itu bisa memutus arus teman-teman. Jadi fungsi termofuse adalah untuk menetralisir atau jumlah energi yang dihasilkan bila terlalu panas, karena 2 ampere ini teman-teman akan secara otomatis putus teman-teman. Jadi saya menggunakan termofuse yang 2 ampere. Nah, ini ya cara menyolder kita teman-teman. Saya di sini di atas para kayu teman-teman. Nah, ini sudah saya berikan titik. Fungsinya aja agar tidak terhubung langsungnya, fungsinya sebagai penetral salah satunya teman-teman. Ada 2 titik teman-teman ini, karena saya tidak punya kameramen tidak begitu nampak. Setelah itu kita masukkan kabel yang warna merah. Setelah warna biru tadi kita solder, sekarang juga yang warna hitam. Ini yang warna hitam teman-teman yang terhubung ke termofuse ini saya sudah hubungkan ya, saya sudah solder. Ini saya percepat durasinya teman-teman agar penonton pemirsa dimanapun berada tidak merasa jenuh. Tapi kalau ingin supaya paham dan tahu cara mengerjakannya ya, kita harus mengikuti ritme atau durasi yang sebenarnya kita kerjakan.
Nah, ini seperti ini kita pelintir ya, kita pelintir kabelnya, kabel serabutnya. Setelah itu kita solder. Kalau menggunakan solder teman-teman, cukup kita poleskan ke permukaan kabel serabut agar bisa menopang kabel serabut ini agar tidak mudah terkelupas teman-teman. Nah, seperti ini. Disaksikan terus ya, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip. Nah, ini sudah menempel secara baik. Kita balas setelah dari sisi sebelah atas, kita putar lagi sisi sebelah bawah teman-teman. Ya, kita rapikannya, cara nyolder itu dirapikan. Nah, supaya di saat kita bawa isi di kantong atau di tas tidak tajam permukaannya ya, tumpul gitu, tidak merusak wadah atau media yang kita pergunakan nantinya teman-teman. Nah, ini fungsinya teman-teman adalah untuk memberikan kita tontonan, dalam hal ini agar sinyal HP-nya kita bisa lebih baik. Kalau kita biasa tetheringan atau hotspot teman-teman, ya inilah cara membuatnya, alatnya teman-teman. Cara bikinnya seperti ini. Jadi kita membuat ini tidak secara inklusif teman-teman, tetapi melalui cara tahapan-tahapan yang harus kita buat terlebih dahulu. Nah, di dalamnya nanti kita juga menggunakan tembaga, kawat tembaga yang bolong ya. Langkah bagusnya teman-teman kalau menggunakan tembaga yang dari kulkas bekas yang biasa diisi freon teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan nanti kawat tembaga juga teman-teman sebagai pendeteksi yang menghasilkan jaringan signal itu sendiri buat HP kita teman-teman. Nah, disaksikan terus ya. Ya, kita harus menyoldernya secara rapi dan baik agar nantinya tidak mudah tercabut, terlepas dari kabel termopius yang sudah kita hubungkan. Ini menjadi satu arus massa yang warna hitam, kita rubah yang biasanya jadi arus sekunder itu adalah yang warna biru teman-teman. Tapi di sini saya taruh di ujung dudukan baygon ini teman-teman. Juga kita menggunakan cas ya, casan bekas casan HP teman-teman. Nah, ini masih bisa kita manfaatkan seperti ini. Nah, ini lubang tali soket atau kabel cas HP kita lubangin, karena ada celahnya tinggal kita menggunakan obeng kembang teman-teman. Ya, seperti ini ya, disaksikan terus. Nah, coba kita masukkan, kan belum bisa teman-teman. Kita bagaimana caranya bisa ada ruang, kita harus mencongkelnya teman-teman. Nah, tetapi jangan sampai kita melukai kedua sisi casasan ini ya, bekas casasan HP ini teman-teman. Nah, disaksikan terus seperti ini ya, karena kalau susah caranya ya seperti ini teman-teman. Ini kita tusuk menggunakan besi kecil ya. Nah, ini bekas patahan kacamata ya. Nah, ini teman-teman saya pergunakan. Ini jangan sampai kita kasih rusak atau kita kasih patah. Setelah kita masukin kabelnya ke dalamnya teman-teman, kita masukkan tembaga ya. Nah, ini ada tembaga sekitar 3 cm. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, ini fungsinya adalah sebagai penyuplai signal bila kita ada di daerah pegunungan. Karena kita biasanya saya ini ada posisi di pegunungan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan alat ini. Karena untuk memiliki alat yang mahal tentunya saya harus mengeluarkan biaya yang lebih seperti teman-teman. Kalau untuk orang yang mampu bisa membeli alat pendeteksi sinyal banyak ya di toko-toko online. Tapi kita yang artinya masih bisa membuat ya, kita harus membuat sesederhana mungkin. Ini seluruh pemirsa bila mengikuti video dari saya ini pasti bisa, kalau mau belajar secara baik dan benar pasti bisa ya. Nah, ini tidak perlu kursus, nonton saja video ini. Kalau belum paham, belum mengerti di
putar, diulang-ulang terus videonya biar tidak gagal paham. Ini setiap sambungan kabel serabut ini kita harus solder teman-teman, agar lebih kuat. Jadi ini fungsinya banyak teman-teman. Setelah dudukan Baygon ini sudah jadi, kabelnya ini, colokannya ini yang ganda, besinya ini kalau kita colokkan ke terminal teman-teman, ini bisa memutus jaringan. Jadi tadinya kita memiliki jaringan untuk main internetan, untuk menelpon. Setelah kita colokkan ke terminal yang ada arus, akan mati total teman-teman ya. Tapi bila kita tidak ngecas atau memasukkan colokan casasan HP ini ke sebuah terminal kuningan, maka akan menghasilkan satu signal yang bagus, tidak hilang ya, tidak naik turun seperti itu teman-teman. Anda bisa saksikan ya, ini ada HP saya. Saya colokin ya, cukup kita masukkan di lubang headset ya. Jangan sampai penuh ya, dicolokinnya jangan sampai notok ke dalam ya. Cukup setengah aja teman-teman. Nanti bila terbaca di HP pemirsa, teman-teman yang sedang menonton video ini, tolong jangan ya. Nanti kalau penuh ada himbauan, ada kode muncul headset, itu tidak boleh, karena itu akan mengganggu signal atau jaringan yang ada. Jadi alangkah bagusnya cukup dicolokin setengah aja, biar jaringan HP Anda, tethering Anda yang menggunakan Bluetooth maupun hotspot bisa lebih bagus. Seperti ini ya, berhasil ya teman-teman. Beginilah cara membuatnya. Saya ganti videonya agar bisa disaksikan, jangan sampai dibilang ada rekayasa. Ini bukan rekayasa teman-teman ya, tapi kita harus perlu belajar. Waktu saya belajar ini tidak mudah teman-teman, ini saya publikasikan. Bila yang tertarik dengan video saya ini, silakan di subscribe, juga di like, diberikan komentar ya, agar channel saya ini lebih berkembang. Buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu, juga rezeki yang melimpah tentunya ya. Seperti ini cara-cara kerjanya. Ini jangan sampai kita dibilang gagal ya, ini berhasil teman-teman. Ini tadi saya ingatkan kembali, jangan sampai teman-teman mencolokkan cas-casan ini ke dalam terminal kuningan yang sedang tersambung dengan arus strom, maka akan seluruh jaringan atau signal akan hilang. Harus dilepas ya kalau ingin menyambung, agar jaringan terdeteksi secara baik. Jadi jangan dicolok di terminal kuningan teman-teman, seperti itu. Ini cukup menggunakan bekas casasan HP, dudukan Baygon, juga kabel bekas, juga termofuse yang 2 ampere. Ini kemampuan menahan panasnya teman-teman 130 derajat Celcius ya teman-teman. Bila terlalu panas atau panas berlebih, maka akan secara otomatis akan putus seperti itu. Ini contohnya ya, ini kawat tembaga teman-teman. Saya perlihatkan, kalau kurang kelihatan ini lilitan yang besar, saya perlihatkan. Terima kasih, selamat sore.